Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Tining tomadua malabik kumakoto paro tiluturang malabik kon ke di materi pang Allah Ta'ala. Alhamdulillah puro temagang kari setiar jangan na pang Allah Ta'ala. Nakabaran na yun niye angkan yang utamai malam ke-16 dari bulan suci Ramadan. Insyaallah wani paimang malam ke-17 yang sering juga kita istilahkan dengan nuzulul Quran, malam turunnya pertama-tama turunnya Al-Quran. Seluruh yang hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum segala sesuatu yang ada di dunia ini memerlukan pedoman. Untuk menjadi guru profesional perlu engkau pedoman, perlu engkau rujukan. Untuk menjadi pebisnis yang sukses perlu ada pedoman, perlu ada rujukan. Begitu pula kita sebagai hamba Allah mencari keatan Allah Ta'ala, tentu engkau pedomata agar kita menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan aja pedomata ini tomatepet atan Allah Ta'ala. Maka dari riwayat taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua persoalan, dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima, narikku makateni masakku perduai, lan tadillu abada, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Pura dekna tumukusah. Ada nayaro yang pertama kitab Allah, kitabna Allah Ta'ala. Yang kedua wa sunnat rasuli, sunnah-sunnah nasrona Allah Ta'ala, ay bimakna al-hadis. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada makutana ki maka damagi nangka koki aku rangi mesti merujuk. Kenapa mesti Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman? Kenapa bukan kitab-kitab yang lain? Magi di sini bolehnya. Kenapa bukan kitab-kitab sekarang yang sesuai dengan situasi dan kondisi? Jawabannya nasabah puang Allah Ta'ala pancajiki maktoto karopaimen puang Allah Ta'ala paturungi riasengi akuran tanzilum mir rabbil alamin. Karena Allah telah menciptakan kita dan menurunkan pedoman yaitu Al-Quran, maka tentu asiki akurangi malah rujukan. Sebagai contoh, memiliki oto, yarga motoro, narik koyero mesuk motoro baru, tentu engkau pedomannya. Pedomannya biasanya mengatakan bahan bakarnya bensin. Kalau motor sekian kilometer ganti oli. Tapi kebetulan motor Suzuki umpamanya, tapi buku pedomannya oto traktor. Mamaga ni masalah motor. Maka dekor petunjukna boe bahan bakarnya solar. Terini solar motor masalah.
makotoni rono pancaci ipo Allah Ta'ala kemudian nawarik dirujukan janar itu Al-Quran. Maka ipo Allah Ta'ala rona orangnya zalikal kitabu la raiba fi, kitab Al-Quran ini la raiba de negara bata-batanganna hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi de negara bata-batanganna ria sengi Al-Quran. Bahkan di ayat lain berkata Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, narikun ke kuraku ada kuraku paturun ri atasku yang dari Muhammad fa'tu bi suratin min mithli butono pale mocit di mua butono ayat mocit di mua wada'u syuhada'akum obdi mana ngirkanmu, obdi mana yang gotamu min dunillah sengadinna Allah Ta'ala in kuntum shadiqin narikotonum masangalim. Beberapa tahun abad yang lalu tantangan ini turun, tapi letu makokoe degagak berani metu ya Quran. Barangkali kita katakan tidak ada yang berani mencoba, mungkin itu cobai, niki mesti diruntuh. Mulai dahulu kala Muzailama Al-Kadzab mebui orang. Angkai bebuna Muzailama, dia ingin menyerupai Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Alena nefutosi al-fil. Bunyinya seperti ini. Al-fil gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, semua dari sengi gajah. Lahu khurtumun tawil, gajah itu memiliki belalai yang panjang. Walahu zail, angkato ikona. Maka dia perimangi seliung, mau dia ayat itu apa itu tapi seto. Kumatsin mabahala ta'ala pun macam tu. Ya macam tu. Al-kitung kucing. Mal-kitung apa itu kucing? Wa ma adraka mal kitun, semua dia sengi kucing. Lahu fi wajh cogi. Maka itu wajh dia sengi kucing cogi. Walahu fi boni meow. Maka itu boni dia sengi kucing meow. Tapi tantangan ini dekat mulai apa pun Allah Ta'ala makada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka dia Allah Ta'ala iya paturungnya Quran ini mesti atau jagai. Allah Ta'ala jaga Quran. Baru-baru tahun 2009 kapan di Jawa Barat engkau melok rubai bahasa Quran yang menjadi bahasa Indonesia. Sampai-sampai kumat sempajang bahasa Indonesia mana? Mapa mula takabur Allah Maha Besar. Bismillah ini dengan menyebut nama Allah Pengasih Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apa Indonesia? Maka dia menyamakan telinga, maka dia dipaham. Ayah aku bahasa Indonesia ki. Tapi bagaimana jika sekiranya dalam suatu masjid mega suku, mega bangsa, cennya bawang Ogi, cennya bawang Indonesia, makin dikira-kira. Contoh, yang imam orang Arab, Allahu Akbar, di belakangnya orang Indonesia, pakai bahasanya juga, Allah Maha Besar, di sampingnya orang Inggris, Allah is the great, di sampingnya orang Minang, Allah nan gadan, di sampingnya jenis konto, Allah Ta'ala masar lumpua, kacau. Di sampingnya orang Mone, Allah Ta'ala Maluku, di sampingnya orang Wajah, Allah Ta'ala Maraja, di sampingnya orang Jawa, Allah gede banget, kacau dia. Dia juga materai, kemudian di mana Jawa, mari negalanto di suara. Jadi cukup Al-Quran, namanya masjid yang kelinga kurangi, menyambung. Mau mata Arab itu sebetulnya demikian menyebut yang kelinga.
Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, peraturannya 25%. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, peraturannya 25%, 50 niru. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa 25%. Kemudian Al-Quran menghimpun dari ketiga kitab ini, maka sukunya kurangi menjadi 100%. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan, sebagian ulama mengatakan proses penurunan Al-Quran ada 2 tahap. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini secara sekaligus. Dijemina fatur Allah Ta'ala yang 30 juz. 114 surah, kurang lebih 61 ayat. Dijemina fatur dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dakarna inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Angkana pahami maka ada 17 Ramadan penitiman. Yang kedua, proses penurunan yang kedua dari langit dunia menuju ke bumi. Kurang lebih 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka ini 20 telu, 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Maka dia kata reke, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus seperti diturunkannya kepada Nabi Musa? Makin kada diturun secara sekaligus, makin kada cede-cede. Yerotan ran nama kada Muhammad itu nebui. Enule ka matengangin no kita pasare na sabi si. Apa tak cede-cede? Maka turunlah bantahan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Salah satu tujuan diantaranya yaitu untuk meneguhkan hati Rasulullah. Nareko masuk susah sebab penatina nabita ibaturus di Al-Quran. Nareko ongkat persoalan denul lemewe nabita ibaturus di Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada mana-mana Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur karena Al-Quran itu sangat berat. Maksud sekecil terima Nabi dari Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kata Allah, meluka peturun Al-Quran perkataan yang begitu berat, matahani. Kedua Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Tanna binningnya ye Al-Quran ini dipaturungi pobuluki. Jikalau seandainya Al-Quran ini diturunkan di gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka engkau akan melihat gunung itu hancur terpecah belah. Hancur buluwe dindingnya kue buluwe dipaturung. Di magar watanan Nabi sallallahu. Jadi makanya pengatala inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai penutup, sambungi riwayatnya sebagai petunjuk kita adalah wa sunnata rasuli, yaitu hadis. Maka muncul pertanyaan, kenapa mesti engkau kira-kira hadis? Bukankah Al-Quran itu sudah sempurna? Bukankah Al-Quran itu sudah lengkap? Mari kita kira-kira hadis. Insyaallah sungguh disambungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق الله العظيم. Sining pamatua malabik kumakoto para sudah suruh malabik kong keri materi po Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur marah dari sisi po Allah Ta'ala sebangkat tamua ye dalam nasubu masuk pulau na anang ang kinapasok turun po Allah Ta'ala magkoto koropay may loka pagtarui ceramah yang nawalnya ditujun na Al-Quran. Al-Quran sudah lengkap, semuanya sudah ada di dalam. Mau berbicara bisnis, engkau kekurangi. Mau berbicara kesehatan, engkau kurangi. Meluk bicara lasa, pakura, engkau kurangi. Makrif wa Allah Ta'ala wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat penawar wa rahmah dan niya pamat. Ya narusabak nama sekadai anda guruta Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ia ro'atiye berkarat taisen tiren seperti berkaratnya besi. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada kali Pak Buran mereka berkara iati, ada kali Pak Buran mereka taisen iati. Maka Nabi kita qiraatul Quran, baca Quran. Tentu pada biasa dirasakan narikku masuk susah papanat ini. Na toma baca Quran saman manen matusut di masenang ini. Ia narusabakna nabita de nama tinro sebelum de nabaca apai surah. Yang pertama surah Yasin. Faedahnya patolak bala. Yang kedua surah Al-Mulk. Faedahnya napalepas boleh dipacalanna kuburuk. Surah Ar-Rahman supaya makbarakai atau tuni. Yang keempat suratul Waqiah dari kuam mengi nakolomot tidak letak kuang Allah Ta'ala. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka datoy nalitan nasib diriwayat khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dia anda gurutta narampesis diriwayat ni setiana mak guru akorang napa guru, maka kelak di hari kemudian nanti orang tuanya akan diberikan mahkota di mana cahaya mahkotanya itu lebih terang, lebih bercahaya daripada mata asli. Maka dia anda gurutta anak-anak elagi baca Quran, napa buang kematuan nayarin. Bagaimana dengan si anak yang belajar Al-Quran itu? Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kusambungi riwayat dan nawaniye matkali nabita narik komelo ki salama lantadillu abada dek na tupusa mandanungan. Pertama Al-Quran, yang kedua wa sunnata rasuli, yang itu hadis. Maka muncul pertanyaan, kenapa mesti engkau siriesengi hadis? Bukankah Al-Quran sudah lengkap? Bukankah semua sudah ada dalam Al-Quran? Kenapa mesti engkau siriesengi hadis? Al-Quran dibawa hadis pada oleh Allah Ta'ala. Tetapi
makna dan lafaznya. Akatana si bawa lafalanna oleh Allah Ta'ala disebutlah Al-Quran. Yaitu siriya sengi hadis akatana oleh Allah Ta'ala nekia nabista falafalen. Jadi Al-Quran menjelaskan secara global, sedangkan hadis menjelaskan secara rinci. Contoh dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikan salat, kerjakan salat, pakede isempajani. Tapi dia tu gagal lemna aturannya makara sempajan subuh dan rekan digagal. Dia tu gagal lemna aturannya makara sempajan loro patan rekan digagal. Dia tu gagal lemna aturannya makara sempajan iksa patan rekan. Makara beruta kongka muruntu walihi. Tetapi engkau hati sedan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Asempajatku pada Tuhan muitaku masempajat. Rilana ayat lenge narampi Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tanarekomelo imak bicara tidak lain kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Napaani andre guruta makada yirtumun nabita termasuk matoi wahyu, termasuk matoi Al-Quran. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekia masuk poe engkau riasanya ingkar sunnah. Mengingkari sunnah, engkau aliran masuk poe, kusengka mega. De nana melok matepe makada Muhammad suruh Allah Ta'ala. Dengan alasan makada ya Muhammad tu biasa mato pada mato ini cocok ni puang Allah Ta'ala mato makada kul puade Muhammad innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya puade Muhammad makada iya tu biasa matoka puadani ummah makada iya tu biasa matoka pada malam mato itu mandre matoka, minum matoka, makbili matoka, malaka matoka, maktampi matoka, makdar matoka. Yuha ilayya, tapi perbedaan nabita dipaturungi pamagi, dipaturungi wahyu. Mega kelebihan na punnay nabita. Termasuk diantaranya Yeron nabita, ya pengelatala na perintangi resengi sempajang. Tapi dia itu gagal na wajikan ni makan mas sempadan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak perintangi puasai. Tapi dia itu nak puasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak perintangi haji. Tapi dia itu nak haji Allah Ta'ala. Negia Allah Ta'ala nak perintangi masalah wa'ilul najista. Lebih riolo ki masalah Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majapunna Allah Ta'ala dan niat sininna malaikatna masalah wa nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sininna kunataqqu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada as-salawatu dan niat apa salamatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan Nabi kita dia juga ada asing ditepu masih apalang sengadin asing dan nabita. Angka kurang ramai makara kumu tepu asing napa ima berkeseratun kapalang. Dia ada. Niki makanya kita mansolla alaiya salatu wahidah. Nigi tepu nigi masalah dia itu. Sallallahu alaihi asyara. Di salawat di Allah Ta'ala 10. Diurangi apalah di Allah Ta'ala 10. Bahkan termasuk itu di riwayat yang ramai nabita al-bakhil. Tosike na nabita. Man zukirtu aizdahu falam yusalli alayya. Tosike ia naritu tahu. Irampi asatku nadek manaha nasalawah. Tosike na itu. Dirampi asatku nadek manaha nanelo masalawah. Seluruh hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kelebihan nabita sininna lanru alena mak barakak mana
pusatna nabita lagi Pak Pura. Anta sewa waktu benena nabita kabatulang matin rusurona po Allah Ta'ala turut pusatna. Male apa napa temen-temen apa sisa napa seding surona po Allah Ta'ala makre melo kumage tu. Nasa melo pinungin na Pak Pura supaya mak berakai. Harus pusatna ro nabita Pak Mawan. Tapi coba negara itu makadai nabita pada mato iji. Ala tu pusatna la kita bu. Tempat teman-teman apa terpinungin naik, insyaallah jamba-jamba tu. Jadi Nabi tak beda di bawah ini. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Nabi tak sandala dengan nilo maceke nginano lala dengan nilo. Ini jangan ka sandala ka songkota mana ka tu. Nabi tak narik nilo jamba tak kuwe tanai. Narik pura ni jamba tak tutu ina pemungku mawani. Aron kemudian kira-kira jamba mawani. Ini jangan ka jamba semetu hilangnya setengah makan. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tak mula-mulangi ribatingi, pacapurangi dilahirannya. Meskipun Nabi tak nabi yang terakhir yang kita kenal, nekesitungan na pamula-mulangi ribatingi. Riwayat dari pancajinna Nabi Adam alaihi salam. Naita Nabi Adam ku alirinna suruga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia penurutan Nabi Adam. Anta garupale mu pancaji pangriolo. Maka dia pengatalan sennabiling ni sinni rasulni Muhammad. Deku pancaji welino lolonisa. Jadi enar mapan andre gruta maka dan Nabi ta pamulangi dirahirni. Pacapurangi, maaf pamulangi ribatingi, pacapurangi akilahirni. Kemudian yang terakhir, Nabi ta urwani nekematan reziri. Angka sewaktu Nabi ta jokka-jokka ri Ka'bah, napa desingi Ka'bah. Tapa miringi angini eluttu jette kesipatian Nabi ta collo mani bitina. Eluppa Nabi ta lewi bulan ta singa-singa lewat sirina. Padahal malaikat ni rumintai. Maka collo bitina. Burani ni collo bitina masih di lambat Nabi ta. Nek makukui makunrai. Tapi tiga kue kampung na tawe. Apa kure tu collo bitina kita. Tiga itu collo bitina. Satu tu mana? Nek makukui makunrai. Alun namani na collo Nabi pun masih. Ya naruh tabak naruh kedan rigurutaro. Ajin atau permasalahkan itu permasalahan khilafiyah yang dipermasalahkan mempuncuk itu rakna yari kena liwengi. Apa mereka tu permasalahkan iro niki kita peliwengi patianna naliweng dia wana kecil nalisek neraka. Maka tu si rumah tandra itu rakna niki melampu surah niki matandra sudah rakna tak kampur. Ngapeliwangi iro. Kenapa itu mesti kita persoalkan? Itu masalah khilafiyah. Iro perlu dipikiri kimakokoi, teko bicarana supaya maksulah itu. Ada dipikiri kimalampe maponjoi, tapi teko carana kasi iro tulimin reko panggung supaya maksulah. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali sebagai penutup. Nabi tatawadu mapakatun ale. Keturunan bersanji ale nama tok JJI pakaianna ale nama tok JJI sandalakna niki sitanna ko ite nabi eko benena elang sulupo benena kre jenna iko jami jama-jama ku itu nah kamu motor jadi palingan lupa tak bulu kok ke takut tuh pura sirdat tertutup seluruh yang hadir dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Seluruh hadirin, kematua malabikum makoto para selusur malabikum kiri masyari puang Allah Ta'ala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang dikarenakan alhamdulillah rilalanna yawani maka 10 nafetu boleh ular ramalan yang kita kenal adalah awal mula diturunkannya Al-Quran. Meskipun napahani andre guruta makada dalil yang menunjukkan secara qat'iyah di dalam Al-Quran dek gaga jelloi makada tanggal wani 10 itu bulan Ramadan nekia napahani andre guruta inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada satu malam yang diberkahi. Napahan ni Andre Gurutta terkhusus di Indonesia malam 17 Ramadan. Salah satu tangran atau syukur lori puang Allah Ta'ala yaitu menerima Al-Quran secara kafah. Maka di puang Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kafah. Sininna masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Nasabak rilana hadasa qudsi narampe puang Allah Ta'ala ancaman bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka dia puang Allah Ta'ala, man lam yashkur ala ni'mani, barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, nigi dia syukuru kipa bereku, dia syukuru kipa penyamutku. Warengi waramparang niki napalo salai, warengi kesehatan niki dek napaki mat kasiwi yang luria. Walam yusbir ala balaya, nenia deto namaelo sabarati pacobaku. Fakhruj tahta sama, maka keluarlah dari dalam di bawah langit ini. Wa yatlubu rabban siwaya, nenia tapatono puang lenge ajak namo kita sebagai puang. Maka dia puang latal narekure melo syukuru kipa bereku, na detong melo sabarati ni pacobaku, asukno kuryawana langiti, nenia tapatono puang lenge ajak namo kita ia sebagai puang. Narek ko disuruh ki masuk oleh Sulawesi Barat, tentu pada makadaking kemua Sulawesi Selatan. Ko disuruh ki masuk oleh Sulawesi Selatan, nule makadaki malua-mua Linoe, kemua Singapura, kemua Malaysia. Niki narek ko nasuruh ki masuk wang latala Puriyawana langi, kira-kira pega ni melo joka. Makadaki joka ka suruga. Makade malaka ilino lagi acak kumunra pa suruga melo mujokai. Suruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini adalah malam 17 Ramadan, yatona remelo uram pengki sedek ritujunna nuzulul Quran. Bukankah kita tahu bahwa semua agama, semua aliran, semua aktivis memiliki pedoman, memiliki petunjuk, memiliki buku isyarat. Agama Buddha, Hindu, engkamana buku pedomanna.
agama Yahudi, Nasrani, engkau buku pedomannya. Terkhusus kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang Islam, engkau buku pedomannya, yanaitu Al-Quran. Maka dia Allah Ta'ala, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini di negara abad-abatan rendah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi maka Allah Ta'ala la raiba fi di negara aragu-raguanna. Jadi ajana musaffa boleh sangadinna Al-Quran. Janganlah engkau menjadikan rujukan kitab-kitab lain kecuali kepada Al-Quran. Rilana Al-Quran ini ayatnya rampetu Allah Ta'ala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jikalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Ebutono kali Al-Quran, ebutono kali semua ayat yang rupa-rupa yang Al-Quran ini. Wada'u syuhada'akum, nenia obi mana ni anggotamu, obi mana ni si bawamu, min dunillah sengadinna Allah Ta'ala, in kuntum sadikin, narikotongi masangalimu. Ribuan tahun yang lalu, tantangan ini turun, nekeletu makukui letu yewennie, belum terjawabkan. Barangkali kita mengatakan degal kakak berani membuat Quran kumegalang, termasuk di zamannya Rasulullah Muzailama Al-Kazzab. Nah coba-coba mengikuti di ayat yang serupa dengan Al-Qariyah. Aga bunyinya lena Al-Fil, gajah. Mal-Fil, agar dia sengi gajah. Wa ma adraka mal fil, semua dari sengi gajah, lahu qurtun tawil, gajah itu mempunyai belalai yang panjang, walahu zail, antato ikona. Maka dia anak muda seliwa ustaz, mau digaga ayat turun masuk Islam itu. Magi pak digaga bahasa ilahan. Apa kumatin tengah bahasa di semalam itu. Mau ini macam atoki, me buaya. Al-Kittun, kucing. Mal-Kittun, apakah itu kucing? Wa ma adraka mal-Kittun, semua gaya sengi kucing. Lahu fi bone yusamma meong. Ko bone ditelak ya sengi kucing, meong. Walahu fi wajah yusamma coki. Nah yaitu si ko wajah ditelak i coki. Ko matanya bahasa Arab. Jadi dia jaga mulai tandingnya Al-Quran ini. Akhir-akhir ini angkatan tahun 2009, Usman Roy yang ingin merubah bahasa Al-Quran menjadi bahasa Indonesia. Biasanya itu yang telinga baca ramai. Sampai-sampai mas sempajang pakai bahasa Indonesia. Mulai dari takbir Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah Pengasih Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maka kita namanya sedih Ustaz, dipaham. Ayah cocok ni narik di bahasa. Tapi bagaimana jika kalau sekiranya dalam satu masjid megalandar ni bahasa koro. Cinnya bawa ngogi, cinnya bawa menre, cinnya bawa Indonesia. Maka mikir-kira. Umpama yang jadi imam orang Arab, Allahu Akbar, yang di belakangnya orang Indonesia, Allah Maha Besar, yang di sampingnya orang Inggris, Allah is the great, di sampingnya orang Jeneponto, wong latala masyarakat lumpua, di sampingnya orang Wajo, wong latala maraja, di sampingnya orang Boni, wong latala maluku, di sampingnya orang Jawa, Allah gede banget. Kacau itu juga. Di mana juga masyarakat itu di bawah Jawa. Jadi meskipun Al-Quran itu bahasa, ini menyebutkan betul sedih. Apa salah bahasa sih lagi nak dirasakan kuat sih, maka ada salah sih. Mari bahasa Al-Quran. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesanaan rekrut tanah pahami
bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Ada dua proses penurunan Al-Quran. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan. Sistem mina penopong Allah Ta'ala yang 30 juz 114 surah dari langit dunia, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Andre Gruta mare dasar inna anzalnahu inna nahnu nazzalna, saya ulang, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang diberkahi. Kumala dasar. Proses yang kedua dari langit dunia menuju ke bumi. Ia bertahap 22 tahun 2 bulan 22 hari diturunkan Al-Quran yang 30 juz 114 surah. Neke makadil na po ang latar na kurangi maprote si kafiree. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida. Makadil kafiree po maginang kade na yaro akurangi sisan may dipaturun sebagaimana diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yaro panran na makadil Muhammad ini buwe-buwe nulero ka pamatangang ina catat at pasalay ina chore isi nasabi isi apa dia sekaligus dijawab oleh Al-Quran linusabbit fuadaka warattalnahu tartila, untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah dan niat dibacakan secara perlahan-lahan. Jadi meneguhkan hati Rasulullah nasabak rilna yaro ayae engkar ya sengi ayat-ayat tasbih, ayat-ayat penenang. Narikon kasih persoalan engkar permasalahan dapat turut si ayae, termasuk ayat-ayat tasbih yang memberikan penjelasan tentang Nabi Ayub. Maka dalam Nabi Ayub matotong penuni watakalina nanre ule atinna marinanniya lilana badin nanre ule Nabi Ayub. Itu termasuk ayat-ayat tasbih. Yang kedua, untuk memberikan keringanan kepada Rasulullah. Nasabair akurangnya kedipong inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan Al-Quran perkataan yang begitu berat. Jadi kusita minapaturung apa magkedipong ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin natan nadining yaro akurangi dipaturung iku bulu'i la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka engkau akan melihat gunung itu hancur terpecah belah karena takutnya kepada Allah. Jadi matana yaro akurangi surah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sebagai penetapan hukum apa puang Allah Ta'ala narik kumakamparan dek na langsung makada haram, tetapi secara bertahap. Contoh pengharaman tentang yang haram, dek na kada puang Allah Ta'ala minuman khamar itu haram, neke bertahap. Tahap yang pertama di dalam Al-Quran surah An-Nahl 67, wa min samarati an-nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasanah. Dan dari buah-buahan kurma dan anggur weddingi yebu inung-inung mapewaju nenia angkato dalle wadito didangkani magai nasabair watue narik kumeliki ko di kampung minum-minum mapewaju katakan nayeli 10 sebu wadingi di balu kampolenge 30 sebu 40 sebu. Turunlah proses yang kedua mengirim penataran surah Al-Baqarah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang minuman khamar, minuman keras dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah Muhammad kepada mereka, fihima itsmun kabir, maka yero foto yero minuman keras dosa besar.
wa manafi'u linnas, engkau manfaatna, wa ismuhuma akbaru min nafsihima, neke megangi itu dosana na iya manfaatnya. Kemudian tahap yang ketiga na baturungi Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Sinin na tumatepe ajak mateperiwi tempajangi dito kamu mabuk. Saman na magkadai Allah Ta'ala, di na marigaga mumabuk, niki kumilok kumat tempajang, ajak sana jolo mumabuk. Ye kisah na ye Abdurrahman bin Auf, kebetulan pada saat itu membuat acara. Diundanglah Ali bin Abi Thalib dalam acaranya, neke kebetulan pada minum itu mikro, karena belum ada pengharaman tentang minuman khamar secara kuliah. Kebetulan Ali bin Abi Thalib menjadi imam sementara masih mabuk. Mabuk mofi Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Agar baca, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir, saya menyembah apa yang kamu sembah dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Tabali ayat Ali bin Abi Thalib dan karena nafas turun itu Allah Ta'ala pengharaman secara kuliah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, khamar, judi, boto, mengundi nasib dengan panah adalah najis, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Inilah pengharaman secara kuliah. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.